Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello parents, welcome back to Expodia, Explore Podcast with Arfardia, 16th episode, School Readiness After Pandemic with me, Miss Risa. Pandemik. Jadi kurang lebih 2 tahun nih kita sudah berada di era pandemik, di mana anak-anak yang semestinya bertemu dengan teman-temannya di sekolah, mereka belajar, mereka bermain di sekolah, ketika 2 tahun tersebut mereka harus lock, terkunci di rumah, tidak bisa bersekolah di luar dengan teman-temannya. Mereka yang seharusnya bertemu dengan teman-temannya, bersosialisasi, namun karena pandemik tersebut jadi mereka harus di rumah, di mana masa-masa mereka harus bersosialisasi, masa-masa golden age-nya mereka juga yang harusnya distimulasi harus terhenti begitu saja. Nah, jadi di episode kita kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih persiapan yang harus dilakukan oleh orang tua dan juga para anaknya mengenai bagaimana apa yang harus mereka siapkan tentunya setelah si pandemik tersebut gitu, karena kan banyak sekali yang learning loss, kemudian juga parents juga bingung seperti apa nih, apa yang harus disiapkan, anak-anaknya juga jadi semacam baru bagi mereka jadi tidak bisa bersosialisasi, mereka jadi bingung harus seperti apa menghadapi daily rutin di sekolah yang cenderung panjang, yang tadinya mereka bisa baleha-leha di rumah dan di sekolah mereka harus mengikuti aturan. Nah, tentunya nih kali ini saya tidak sendiri karena kita akan seru-seruan bareng membahas mengenai masalah tersebut dengan para ahlinya, yaitu dengan Ibu Dwi selaku Prinsipal Arfardia Global Islamic School dan juga Miss Rida selaku psikolog di Sekolah Arfardia Global Islamic School. Hai Ibu. Halo Miss Risa. Hai Miss Risa. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang banget nih kita bisa berkumpul di sini. Ada Miss Rida, ada Ibu Dwi. Kita akan bahas langsung bagaimana dan apa juga yang terjadi selama udah nih kita di tahun ajaran baru ya, di tahun ajaran 2022-2023 di mana setelah pandemi kita kembali ke era new normal, anak-anak kembali lagi dengan rutinitas 2 tahun sebelumnya. Pengen tahu dong gimana nih anak-anak generasi yang sekarang yang Ibu temukan dan juga Miss Rida temukan di sekolah, seperti apa sih generasi siswa after pandemic? Oke, baiklah. Mungkin sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu kali ya Miss Risa. Benar. Mungkin parents di rumah udah sering lihat, tapi parents yang lain mungkin belum ya. Belum, Coba mungkin. Ibu bisa perkenalkan diri dulu dengan parents di luar sana. Oke. Halo parents semua yang ada di Bandung dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Dwi Prasetyo Yuningtyas. Biasa dipanggil Ibu Dwi karena yang lainnya dipanggil Miss. Dan saya alhamdulillah diamanahi untuk sebagai prinsipal di Sekolah Arfardia. Arfardia ini ada level preschool dan kindergarten, juga ada level primary. Seperti itu Miss Risa? Betul. Oke, kalau Miss Rida, Miss Rida dong boleh diperkenalkan dulu ke parents di luar sana. Iya. Selamat sore parents semuanya yang sudah yang hadir gitu ya menonton podcast ini gitu. Perkenalkan, saya Rida Rizky Pratiwi, MPC psikolog, selaku psikolog sekolah di Arfardia ini yang diamanati oleh Ibu Dwi gitu ya untuk memegang terkait perilaku anak lah ya untuk kita pantau gitu secara psikologinya gitu. Boleh nih langsung nih Bu, gimana sih Bu apa yang sudah Ibu lihat, apa yang sudah Ibu rasakan mengenai generasi siswa after pandemic tadi? Oke, Miss Risa. Mungkin Miss Risa juga mengalaminya ya di masa-masa awal kemarin di sekitar bulan Juli tahun 2022 di mana tahun ajaran baru dimulai. Sedangkan pandemik itu sekitar 2 tahun ya Miss. Betul. Ya. Betul. Jadi kebayang kalau anak yang pandemik itu dia 2 tahun, maka masuk ke Arfardia 4 tahun di usia nursery itu ya Miss ya. Yeah. Kebayang anak usia tersebut
Di 2 tahun itu mungkin harusnya dia bisa bersosialisasi dengan teman-teman seumuran di rumah. Atau mungkin dia bersekolah di usia preschool ya Miss ya. Artinya dia sebenarnya sudah bisa tuh ngerasain, kalau di luar kebanyakan kita juga ada yang bermasalah terhadap sensorik ya Miss ya. Betul. Jadi ketika anak tidak biasa menginjak kaki kan di rumput atau di lantai yang kasar atau memegang tekstur-tekstur yang berbeda, itu ternyata cukup berpengaruh terhadap kesiapan dia atau psikologis dia ketika harus berhubungan dengan orang lain. Kemudian pada saat pandemi kan anak itu di rumah ya Miss ya. Orang tua menemani, dalam tanda kutip mungkin menemani dengan cinta yang luar biasa berlebihan. Sehingga yang namanya aturan mungkin skip, yang kata tidak atau jangan skip. Yang penting anak bahagia, makan enak, tidur cukup, dan dipantau melalui gadget. Mungkin ya anak-anak lebih banyak bersentuhan dengan gadget dalam bentuk HP, TV, atau mungkin media lain yang membuat mereka itu tidak banyak bergerak. Kemudian dengan orang tua yang membolehkan apa saja dilakukan oleh siswa, akhirnya mereka menjadi nggak tahu tuh mana yang sebenarnya harus dilakukan atau mana yang tidak. Kemudian mereka juga nggak ngerti yang namanya sharing ya Miss ya, karena nggak banyak main dengan teman-teman di rumahnya. Sehingga ketika mereka masuk ke gerbang sekolah Arvardia, ke lingkungan sekolah kita yang notabene harusnya ditemani oleh orang tua itu cukup 3 hari ya parents semua. Kalau di Arvardia di masa awal kita sebut sebagai conditioning week, itu cuma seminggu, boleh ditemenin cuma 3 hari karena permasalahan psikologis. Sehingga pada saat mereka masuk gerbang sekolah Arvardia, yang namanya sekolah itu ada rulesnya ya Miss ya. Pada saat anak yang seharusnya masuk di gerbang Arvardia itu sudah bisa membuka sepatu sendiri, membawa tasnya sendiri tanpa dibawain oleh mbaknya, dan jalan sendiri dari pintu masuk sampai ke pintu kelasnya, itu tidak bisa dilakukan karena mereka tidak terbiasa mandiri di rumahnya. Jadi siswa yang di rumahnya itu nggak terbiasa mandiri Miss, makan disuapin, kemudian pakai sepatu dipakein dan semua atributnya dibawain oleh mbak atau ibunya. Jadi semua itu rombongan itu akhirnya Miss yang masuk ke dalam kelas gitu. Padahal kan Miss, kalau Miss Risa sebagai guru ya, kalau lagi ngajar ditontonin sama orang tua asa bagaimana gitu ya. Karena sebenarnya yang namanya sekolah adalah melatih kemandirian dari siswa, dan itu miss karena pandemi kemarin. Oke, kita bilang mandiri, kemudian adalah kemampuan mereka berinteraksi dengan teman-temannya. Jadi merasa kalau dulunya adalah hidup sendiri di rumah, ketika harus sharing, Betul. ketika harus berbagi mainan atau mainnya gantian atau pakai prosotan gantian, itu terjadi keributan ya, yang harusnya mereka sudah belajar itu pada saat kalau nggak ada pandemik gitu Miss, ketika dia main di playground di sekitar rumahnya, mungkin dia sudah bisa take turn dengan teman-temannya gitu ya. Betul, problem solving, artinya itu jadi PR lagi gitu kan. Artinya semua itu benar-benar kita hadapi itu barengan gitu, yang namanya kognitifnya belum jalan. Kalau kita bicara usia 4,5 kalau masuk ke kewan, harusnya kan kalau udah biasa makan sendiri ya Miss ya, pasti pegang pensil udah betul. Kemudian yang namanya duduk juga bisa diam dengan rentang waktu yang dibutuhkan, seperti itu. Kalau kita bicara preschool ya. Kalau kita bicara primary nih, seharusnya siswa primary itu minimal sudah mengerti huruf ya. Kebayang kalau di Arvardia kita full English ya, yang seharusnya kalau di Kitu itu kita sudah bisa tuh yang namanya sedikit membaca simple sentence in English. Semua itu akhirnya menjadi PR teacher di primary one, yang meliputi yang tadi juga ya, yang masalah psikologisnya, yaitu mereka masih belum bisa tuh yang namanya sharing dengan temennya pada saat di kelas. Mereka yang belum tahu yang namanya kalau primary one itu harus duduk dari jam
7.20 kita masuknya di Arvadia 7.20 sampai dengan 13.45 ya. Kegiatannya bermacam-macam, mereka masih belum bisa mengikuti rencana pembelajaran yang disiapkan oleh sekolah karena tadi mereka belum mandiri, kognitifnya juga belum jalan. Akhirnya yang namanya seharusnya materi itu kita bisa membuat kalimat lebih panjang, akhirnya kita harus mulai lagi membaca huruf per huruf, menggabungkan huruf dengan kata. Akhirnya udah deh, guru primary one udah deh nggak usah ngasih materi, akhirnya kita gitu Miss, jadi bicara solusi ya. Akhirnya kita bicaranya oke, selesaikan dulu lah PR ini yang belum lancar baca, kemudian belum bisa mengatur dirinya sendiri untuk bisa siap belajar bersama dengan teman-teman yang lain. Itu PR yang akhirnya harus dihadapi oleh guru-guru kita pasca pandemi kemarin. Mungkin itu Miss. Silakan. Iya, jadi kebayang sih Bu ya, jadi ketika ada libur term aja yang biasanya cuma 2 minggu atau maksimal ya sebulan lah gitu, ketika mereka harus kembali lagi ke sekolah tuh banyak yang masih tantrum gitu, terutama preschool. Mereka merasa separation anxiety tadi gitu. Terus tentunya juga di primary juga sih saya juga beberapa suka ada ngeliat gitu. Nah menurut Miss Rida sendiri nih, apa sih Miss yang sudah Miss Rida temukan? Pasti banyak nih, kayaknya saya suka melihat Miss Rida berseliweran di sekolah nih, mau lagi observasi siswa gitu. Seperti apa sih Miss generasi siswa after pandemic, tentunya dari sisi psikologisnya gitu. Oke Miss Risa, jadi selama pandemi kemarin ya 2 tahun ini gitu ya, banyak kasus yang terjadi di lapangan, terutama untuk ranah preschool dan juga primary gitu ya yang saya temui gitu. Terutama yang mungkin bisa saya highlight terkait learning loss gitu. Untuk di preschool sendiri mungkin learning loss yang terjadi oleh anak-anak gitu ya, kurangnya stimulasi gitu, baik dari motorik halusnya, motorik kasarnya, kemudian juga kurang terstimulasi secara sosial emosionalnya gitu, yang tadi mungkin sudah beberapa dibahas oleh Bu Dwi gitu ya. Jadi karena pandemi ini selama 2 tahun mungkin kan anak selalu full di rumah gitu ya, terutama untuk yang preschool, dan mungkin ada juga beberapa orang tua yang memiliki anxiety yang mungkin berlebihan terkait si COVID ini gitu ya. Jadi anak-anak benar-benar sama sekali tidak diperkenankan untuk bertemu dengan orang baru misalnya, atau lingkungan-lingkungan yang mungkin dikhawatirkan gitu ya menularkan virus misalnya, seperti itu. Nah anak jadi tidak terlatih untuk bertemu dengan teman-teman sebayanya gitu, dan dia juga tidak terlatih bertemu dengan berbagai karakter orang-orang yang dia temui di lingkungan. Sedangkan kan memang tuntutan dari tugas perkembangan anak kan itu harusnya sudah terlewati gitu ya di usia 2-5 tahun ini, golden age lah ya. Nah itu tidak terpenuhi selama 2 tahun ini, bolong gitu untuk beberapa aspek. Nah itu yang jadi PR gitu untuk kita sebagai tenaga didik di sekolah dan juga praktisi sebagai psikolog gitu ya. Itu banyak sekali tantangan yang perlu kita benahi gitu ya, entah itu stimulasi yang kita lakukan juga di sekolah gitu. Itu untuk yang preschool gitu. Jadi rata-rata anak tidak terstimulasi dengan baik. Dari segi bahasanya pun mungkin karena yang tadi di rumahnya selama 2 tahun, karena mungkin ada beberapa kesibukan dari orang tua juga ya, terkait misalnya orang tuanya full dua-duanya kerja gitu, mau tidak mau anaknya diberikan gadget gitu ya, dengan dalih mungkin untuk biar anteng lah, nggak apa-apa gitu ya, biar anteng. Nah mungkin yang biar anteng ini menjadi bumerang ketika setelah 2 tahun ini anak masuk ke sekolah gitu. Anak jadi tidak terstimulasi secara bahasa, kosakatanya mungkin minim gitu, terutama mungkin untuk di usia 2-3 tahun gitu, yang harusnya secara verbalnya dia sudah lancar nih, setidaknya dia sudah bisa lah sepatah 2 patah kata gitu, atau misalnya SPOK-nya dia sudah bisa gitu ya, bukan terbalik-terbalik. Nah ini yang menjadi tantangan gitu bagi kita sebagai ahli yang di sekolah gitu ya, untuk menangani kasus-kasus yang terjadi di lapangan gitu. Nah untuk yang motoriknya juga gitu, untuk di usia preschool
sangat terhambat terkait fokus gitu. Jadi karena anak-anak tidak terlatih secara motorik kasarnya gitu ya, tidak dibiarkan untuk bermain di playground dekat rumahnya, karena kan ya 2 tahun pandemi ini benar-benar anak dikekep gitu ya di rumah gitu. Jadi anak tidak terbiasa untuk menyentuh tadi seperti rumput misalnya, barefoot gitu ya, untuk dia berlari-lari misalnya di luar gitu, mengenal tekstur terkait bagaimana sih menyentuh lumpur gitu kan, itu juga harus dibiasakan. Nah itu tidak terstimulasi dengan baik, sehingga dari segi rentang fokusnya dia tidak sesuai dengan kebutuhan gitu yang harusnya dipenuhi di 2 tahun yang kebelakang itu gitu ya, sesuai dengan tahapan usianya gitu. Nah itu sih kalau yang di preschool. Nah untuk di primary, learning loss sendiri terjadi di ranah kognitif gitu. Jadi yang seharusnya mungkin di usia 4 tahunnya dia di TK gitu ya, 4-5 tahunnya di TK, tapi dia di TK-nya ya daring itu ya, Miss Risa. Jadi memang kurang efektif untuk anak usia preschool gitu ya. Tapi ya kita tidak mau karena kondisi gitu ya, untuk memberikan pembelajaran secara daring. Jadi ada beberapa hal yang bolong gitu yang ditemukan di usia-usia primary, seperti anak-anak kurang bisa mengetahui bentuk huruf-huruf gitu. Setidaknya kan sudah mengetahui gitu ya, sudah terlatih. Untuk memegang pensil pun ada beberapa anak yang mungkin belum bisa memegang dengan tepat gitu. Jadi untuk menarik garisnya dia kurang luas gitu, yang harusnya posisinya bukan bagusnya ya, kita lihatnya kuat tidaknya dia menarik garis gitu ya untuk menulis seperti itu. Nah itu juga bisa untuk mengarah ke pengendalian emosi juga gitu. Nah itu yang kurang gitu, atau yang terjadi learning loss itu sendiri gitu. Kemudian juga sosial emosinya juga terjadi di usia primary gitu, karena orang tua mungkin ya tadi terlalu memberikan fasilitas yang full, karena anak kan mau tidak mau di rumah, tidak bisa bermain di luar gitu ya, full gadget. Jadi anak kurang bisa dikontrol gitu, apa saja sih yang dia lihat gitu kan dari gadget gitu ya, dia belum bisa memilah gitu, karena konsep anak usia 6 sampai 12 tahun ini gitu ya, anak melihat gitu apa yang dia lihat di lingkungan, apa yang dia lihat atau dia dengar gitu. Nah itu terlalu banyak diserap tanpa ada arahan gitu. Nah itu yang jadinya secara sosial emosionalnya dia masih belum terbentuk dengan baik gitu. Harusnya kan memang bertemu dengan lingkungan yang ada di sekitarnya gitu, tapi dia tidak terpenuhi gitu karena selama 2 tahun full di rumah, seperti itu Miss Risa. Iya. Oke, kalau tadi kan itu permasalahan yang kita temui gitu ya, berdasarkan secara umum dari Ibu Dwi dan juga secara psikologis. Nah, untuk menindaklanjuti dari masalah-masalah tersebut, persiapan seperti apa sih Miss dan juga Ibu ya yang harus disiapkan, tidak hanya anak-anaknya saja tentunya ya, tapi orang tuanya juga mungkin dari segi mental, dari segi psikologisnya juga harus disiapkan gitu ya Miss ya. Seperti apa nih persiapan yang harus disiapkan? Kita sudahi saja nih pandemik, semoga tidak ulang lagi, amin ya Allah gitu. Kita sekarang face the truth gitu, kita akan go ahead ke depan. Jadi kita perlu persiapan. Nah, persiapan seperti apa nih Miss Rida dan Ibu Dwi? Oke, kalau kita bicara mengenai persiapan anak ke sekolah ya Miss, mungkin Ibu perlu bagi dulu menjadi 2 ya untuk preschool dan primary. Artinya begini, setelah melihat kemarin generasi pasca pandemik seperti itu, akhirnya mau tidak mau kami ingin memberikan informasi dan harapan kepada parents yang ada di sana bahwa yuk kita kembali menata lagi atau checklist gitu. Anak saya sekarang usia berapa ya? Harusnya di anak usia seperti itu, misalkan usia 2 tahun nih, harusnya anak saya bisa apa saja gitu ya. Coba kita checklist dulu sebelum memasukkan anak tersebut ke lembaga pendidikan atau ke sekolah. Misalkan kalau usia 2 tahun harusnya dia udah toilet training finish gitu ya. Kemudian kemandirian, minimal dia sudah bisa yang namanya menyuapkan makanan ke mulutnya.
Kemudian dia sudah bisa tuh yang namanya mandiri, memakai baju gitu ya. Kemudian memakai sepatu seperti itu. Kemudian kosakata yang kita sampaikan kepada anak, artinya anak sudah bisa nggak nih kita coba berdialog ya. Coba kita terus satu persatu kepada anak-anak kita. Itu ya pertama. Kemudian yang kedua, harapan saya orang tua juga bisa bekerja sama dengan pihak sekolah, Miss. Pasti ketika orang tua memilih sebuah sekolah untuk anaknya sebagai investasi masa depan sebagai orang tua, itu dia mempunyai harapan-harapan tertentu. Nah, ketika dia memilih sebuah sekolah, harusnya juga mempersiapkan diri untuk bisa bekerja sama dengan sekolah. Yang pertama, kalau untuk Arvardia, ditepati mengenai usia masuk sekolah. Karena usia anak itu sangat berhubungan dengan kesiapan secara psikologis yang meliputi juga kemampuan dia dalam mengatur mengelola diri sendiri. Kalau di Arvardia rulesnya adalah masuk di K1 itu adalah usia 4,5 tahun, karena memang di Arvardia berbeda dengan sekolah yang lain. Kesiapan anak untuk stay di sekolah lebih lama. Kita untuk K1 adalah dari jam 8 sampai dengan 12.45. Tidak seperti sekolah yang lain ya Miss ya. Jadi harapan saya orang tua tidak punya pikiran, loh kan di yang sekolah bisa loh Miss 4 tahun itu masuk TKA gitu ya, kalau kita bicara kindergarten 1. Mohon maaf Mam, kalau di Arvardia kita ada rentang waktu yang lebih lama, sehingga anak memang diharapkan di 4,5 tahun itu sudah bisa tuh diajak untuk patuh pada rules, untuk stay lebih lama di sekolah, kemudian bisa sharing dengan teman-teman, bisa mengikuti kegiatan yang lebih bervariatif. Kegiatannya itu ada sholat, artinya kalau sholat harus bisa fokus dan seperti itu. Kemudian kerjasamanya adalah diharapkan orang tua juga punya ketegasan atau ketegaan ya. Tega itu adalah bentuk sayang kita sebagai orang tua. Karena apa? Please orang tua, yang namanya kita punya anak itu adalah mempersiapkan anak untuk dia ready berpisah dengan orang tua. Itu harusnya digarisbawahi ya. Bukan orang tua selalu bersama dengan anak. Ingat, kita harus menyiapkan anak dia ready untuk berpisah dengan kita. Itu yang namanya pendidikan. Kemudian untuk usia primary diharapkan juga orang tua mempunyai ketepatan waktu tadi ya. Untuk usia sekolah di primary kita adalah di 6,5 tahun minimalnya. Artinya memang di usia 6,5 tahun itu anak sudah ready untuk belajar di sekolah dari pukul 7.20 sampai dengan 14.45 kalau di Arvardia, dengan berbagai variasi kegiatan menariknya. Sehingga orang tua mohon untuk mempersiapkan diri dan anak agar di usia tersebut mempunyai kesiapan secara kognitif, secara psikomotor, secara kemandirian untuk bisa berada di sebuah lingkungan sekolah, bisa sharing dengan teman-teman, kemudian bisa patuh dengan guru, seperti itu, Miss Risa. Oke, jadi tadi Ibu juga udah menjelaskan ada dimana kalau di Arvardia ini berbeda karena ada range usia ya. Seperti yang kita tahu, kita juga menetapkan range usia itu tidak semata-mata ini ya Bu yang ngira-ngira oh enggak Kewan nanti 4,5 tahun deh gitu. Nggak mungkin, karena kita pasti ada alasannya gitu. Mungkin bisa didukung nih dari sisi psikologisnya Miss Rida, gimana nih tentang kesiapan sekolah anak. Oke, jadi untuk kesiapan sekolah anak gitu ya, kita sebagai parents juga harus mengetahui tugas-tugas perkembangan dari segi usianya. Misalnya usia 2-3 tahun, tugas-tugas apa sih yang harusnya anak sudah capai gitu ya. Misalnya dari segi bahasanya, anak sudah bisa mengungkapkan beberapa kata gitu, bahkan mungkin sudah bisa mengucapkan kalimat yang pendek, misalnya SPOK-nya sudah lancar lah seperti itu.
itu. Kemudian juga dari segi motoriknya, dia sudah bisa memegang sendok sendiri, tadi seperti yang sudah Bu Dwi sampaikan gitu ya, dia menyuap sendiri gitu, udah self help sendiri, dia sudah bisa melakukan tugas-tugas yang tanpa harus dibantu dengan orang lain gitu. Meskipun selama 2 tahun misalnya kemarin pandemi di rumah ada mbak misalnya atau ada nenek gitu ya. Nah, biasanya itu yang mungkin jadi problem gitu ya, yang harus mungkin sedikit-sedikit orang tua juga harus berdiskusi secara kekeluargaan gitu ya, untuk bagaimana nih kita harus menstimulasi bersama anak-anak yang nanti akan menghadapi tuntutan-tuntutan di sekolah. Karena kan untuk di sekolah guru sendiri tidak akan mungkin membantu setiap saat gitu ya, karena kan itu juga tidak melatih anak nantinya gitu. Jadi kita harus mengetahui gitu ya tugas-tugas perkembangan apa saja. Misalnya 2 sampai 5 tahun gitu anak sudah bisa memakai kaos kaki sendiri, sudah mulai bisa memegang benda yang lebih kecil gitu ya. Misalnya bola gitu, dari segi yang ukurannya kecil sampai besar gitu. Kemudian juga dari segi motorik kasarnya juga sudah terlatih gitu, dia sudah berjalan secara tegap gitu ya, badannya sudah tegap gitu. Itu diharapkan agar bisa lebih fokus gitu di sekolah gitu ketika dia melakukan aktivitas di kelas bersama teman-teman. Kemudian juga dari segi sosialnya juga perlu diketahui gitu ya, untuk orang tua gitu perlu disiapkan. Bagaimanapun ya, mudah-mudahan ini pandemi sudah berakhir gitu ya, mudah-mudahan tidak kembali lagi seperti 2 tahun yang lalu gitu. Nah, dari segi sosial emosinya sedikit-sedikit mungkin orang tua harus ada rasa tega, bukan tega juga ya, gimana ya istilahnya, kalau dari bahasa ininya mah dia luas gitu ya, kalau untuk orang tua gitu melepas anak berada di lingkungan sosial untuk bisa anak itu mengidentifikasi nih berbagai macam karakter dari orang-orang yang dia temui di lingkungan gitu. Karena kalau misalnya hanya berinteraksi dengan orang rumah, mungkin di rumah dia pede gitu ya, mungkin di rumah dia talkative gitu, dia bisa bercerita dan lain sebagainya, tapi karena dia tidak terbiasa bertemu dengan teman-teman yang lingkupnya luas gitu ya, anak-anak jadi tidak percaya diri gitu, takut gitu. Nah, jadinya mungkin di sekolah dependensinya terlalu tinggi gitu, padahal mungkin hal-hal yang seperti itu harusnya sudah bisa dilatih gitu. Dan itu juga untuk meminimalisir seperti kejadian-kejadian yang di sekolah, misalnya kayak ada ya namanya rebutan mainan gitu ya, itu mah hal yang wajar gitu ya, itu hal yang wajar gitu. Dan juga mungkin itu anak sudah terlatih untuk problem solvingnya gitu, jadi anak sudah bisa nih karena dia sudah mengenal berbagai macam karakter yang sudah dia temui di lingkungan, anak-anak sudah mulai terlatih gitu. Begitu juga untuk yang primary gitu, yang sosial emosional ini perlu dilihat 6 sampai 12 tahun itu seperti apa. Kemudian juga kita harus mencontohkan juga, misalnya ke orang dewasa kita bersikapnya harus seperti apa, ke yang lebih muda harusnya seperti apa. Karena kan dalam psikologis gitu ya, anak usia 6 sampai 12 tahun itu anak juga masih meniru apa yang kita lakukan gitu, apalagi orang tua sebagai role model anak-anak gitu ya, karena melihat mungkin dia mengidolakan ayahnya misalnya seperti itu. Jadi sebagai ayah dan juga sebagai ibu mungkin harus mencontohkan perilaku-perilaku yang positif sehingga anak bisa menirunya di sekolah gitu. Ketika bertemu dengan teman-teman, dia memiliki empati yang tinggi gitu ya, dia bisa sharing misalnya sama teman-temannya atau membantu teman-temannya misalnya kesulitan nih dalam belajar seperti itu. Jadi memang perlu dibentuk gitu ya oleh orang tua gitu, bukan berarti kita tidak sayang dengan anak gitu ya, selalu difasilitasi apa-apa mungkin udah sama bunda aja gitu, atau sama ayah aja, atau sama nenek gitu ya. Tapi itu membuat anak lebih terbentuk lagi gitu, baik dari segi sosial, emosi, dan juga kognitif serta motoriknya gitu. Karena nanti jika ada hal yang bolong gitu ya, itu akan menjadi bumerang juga untuk anak itu sendiri ketika nanti sudah beranjak di usia SMP gitu ya. Anak ada hal yang bolong itu
terjadinya baru ketahuan di SMP. Nah itu mungkin akan lebih susah lagi untuk istilahnya intervensinya gitu ya bagi kita saya sebagai psikolog gitu, untuk memperbaikinya lebih sulit lagi gitu. Nah itu yang kita harapkan, mudah-mudahan kerjasama dari orang tua gitu ya, agar anak-anak ini bisa menjadi lebih baik lah istilahnya gitu. Bukan berarti ada kata terlambat gitu ya, tapi kita memang harus menyiapkan segala sesuatunya secara matang gitu. Benar ya, berarti memang support orang tua itu sangat penting ya, peran orang tua dalam kesiapan, dan orang tuanya juga memang harus siap dulu ya Miss ya gitu. Jadi secara mental pun ketika nanti anaknya, kalau saya pribadi sih kayaknya malah seneng ya ketika anak dihadapkan dengan satu masalah gitu di sekolah gitu. Ketika nanti mereka justru disitulah ajang mereka belajar gimana problem solving dengan teman-teman yang, karena kan kalau misalnya di rumah terus-terusan mereka akan terbiasa dengan semua orang nurut gitu. Ketika di sekolah dia bertemu dengan teman-teman yang tidak sejalan, dan disitulah titik letaknya, dan diharapkan parentsnya sendiri juga legowo gitu kan secara mental, jadi ke anaknya pun jadi tidak kontak batin ya gitu. Soalnya kan misalnya orang tuanya khawatir, ke anaknya pun jadi sama gitu, karena kan bonding dari si orang tua tersebut gitu. Setuju banget sih. Terus tadi juga Ibu Dwi sempat bicara bahwa Arvardia itu berbeda. Oh, seru nih. Boleh dong Ibu sharing apa sih perbedaan Arvardia dengan sekolah lain yang mungkin pada di rumah yang mau masukkan anaknya ke Arvardia bisa langsung oke nih Arvardia gini gimana deh Bu? Oke. Kalau parents ingin memasukkan anaknya, mungkin kepo-kepoin dulu kali ya IG dari Arvardia ya. Di situ ada penjelasan podcast kita dari nomor 1 sampai dengan 15 kemarin yang Miss ya. Betul. Di situ ada kita membahas mengenai materi apa saja yang diajarkan di Arvardia, kemudian sampai guru-gurunya sendiri ya Miss ya yang memberi info tersebut, misalkan ICT dengan Mr. Galuh dan sebagainya. Intinya gini parents, apa sih sebenarnya yang diinginkan parents terhadap anaknya di tahun kedepannya gitu ya. Karena kalau kita bicara anak adalah aset orang tua. Anak mau dibawa kemana itu adalah kesepakatan dari ayah dan bundanya. Kalau saran saya lebih baik ayah dan bunda punya dulu nih buku rencana pendidikan anak. Gitu. Karena setiap keluarga pasti punya cita-cita masing-masing ya. Kita tidak bisa memaksakan satu keluarga dengan keluarga yang lain. Monggo kepada parents semuanya sekarang, mungkin dari sekarang nih setelah nonton podcast ini ya, mulai tuh berembuk dengan suaminya ya, mama-mama berembuk dengan dadnya gitu. Kira-kira kita mau bawa kemana sih anak-anak kita gitu ya. Kalau kita berbicara tahun ini, tahun pandemik, tahun disruption ya, kalau kata Renald Kasali, tahun depan kita lebih nggak ngerti lagi mau seperti apa. Yang namanya warnet sekarang udah nggak ada. Yang namanya taksi nanti sudah ada lagi taksi udara gitu ya. Kemudian yang namanya pekerjaan-pekerjaan seperti servis mungkin nanti tahun depan mungkin nggak ada kali ya, diganti sama robot-robot gitu ya. Artinya di masa depan yang sangat mudah berubah, itu kita mau menyiapkan anak kita itu seperti apa gitu ya. Ketika mom dan dad sudah punya yang namanya buku rencana pendidikan anak saya mau siap bentuk seperti ini, maka Anda sudah bisa tuh memilih sekolah mana yang tepat gitu ya. Kalau kita bicara Arvardia, maka sesuai dengan tagline-nya, Arvardia adalah sekolah Islamic, full English, dan leadership. Dan itu ketiga komponen itulah yang menjadi landasan anak kita akan berhasil di masa depan. Mengapa? Pertama, anak berhasil ketika dia sudah punya karakter building yang bagus. Sebagai orang Islam, maka karakter Islamik yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Dan Arvardia juga memiliki basic karakter Islamik yang kuat. Kita ada yang namanya karakter itu adalah pembiasaan ya Miss ya.
Kita lakukan pembiasaan positif di sekolah berupa pembiasaan sholat berjamaah. Kemudian untuk preschool, anak-anak sudah mulai berjamaah sholat zuhur dijaharkan. Artinya anak akan belajar bacaan sholatnya, gerakan sholatnya. Kemudian sebagai orang Islam kita juga harus bisa membaca Al-Quran sebagai way of life kita. Maka kita diajarkan kalau di Al-Fardiyah kita memakai metode tilawati untuk belajar Al-Qur'annya. Kemudian apa sih tantangan masa depan? Kita sekarang tidak ada batas. Yang namanya berkomunikasi dengan orang Amerika bisa kita lakukan di Indonesia, di Arca Manik gitu ya. Artinya kalau kita bicara kemampuan berkompetisi di dunia global, maka bahasa. Ya, bahasa apa sih yang paling banyak di dunia ini? Bahasa Inggris. Dan kita melakukan itu sebagai pembiasaan, sebagai daily conversation anak-anak di sekolah Al-Fardiyah. Sejak dari preschool loh Miss ya. Bayangin, anak umur 2, icik, jalannya aja masih belum lurus gitu ya. Itu sudah, hello, good morning, how are you today? Dan never say in Indonesia kecuali di materi Islamik ya. Untuk materi Islamik dengan Miss Sofa kita masih mengajarkan dengan bahasa Indonesia karena diharapkan orang tua di rumah bisa melakukannya gitu Miss, bisa barengan. Karena kita juga tinggal di Indonesia, maka pembiasaan Islamiknya kita harapkan bisa juga dikerjakan oleh orang tua di rumah yang juga orang Indonesia ya. Gitu. Sebagian besarnya maksudnya. Kemudian, nah kalau kita bicara sekolah yang Islamik di Bandung mungkin banyak ya. Kita bicara sekolah yang memakai bahasa Inggris sebagai daily conversation mungkin ada beberapa. Tapi yang menggabungkan keduanya dari sejak usia dini itu hanya di Al-Fardiyah, insya Allah kalau saya boleh berbangga diri nih ya Mam ya. Dari usia preschool karakter buildingnya sudah dibangun dengan Islamic karakter building yang kuat. Kemudian bahasanya sudah dibiasakan. Kemudian leadershipnya, kepemimpinannya. Karena yang namanya memimpin itu adalah first time bisa memimpin diri sendiri. Bisa mandiri. Bisa problem solving yang ada di dalam dirinya dulu. Gitu ya. Ketika anak sudah bisa memimpin dirinya, oh aku tahu nih, ini waktunya belajar. Oke, kan begitu dia tidak akan mendistrak temannya. Kan dia tahu itu waktunya belajar. Kemudian ketika dia sudah bisa memimpin diri sendiri, maka dia sudah bisa tuh yang namanya, oke, aku nggak boleh ganggu teman pada saat belajar. Oke, pada saat main aku harus gantian. Oke, kalau di sekolah aku nggak bisa dibantu orang tua, aku udah bisa makan sendiri. Ketika anak itu sudah seperti itu, nah itulah yang kita harapkan sebagai miniatur generasi Indonesia di masa depan. Insya Allah Al-Fardiyah memiliki itu. Dan ingat Mam, yang namanya les bahasa Inggris nggak murah, ya kan? Kemudian les ngaji sekarang juga nggak murah, ya. Dan Mam bisa meminimalisir investasi di 2 les-lesan itu dengan menyekolahkan anak di Al-Fardiyah. Ah, itu kan sangat efisien bagi ibu-ibu, kan sangat berhitung sekali gitu ya. Artinya dengan bersekolah di Al-Fardiyah, Islamiknya dapat, Inggrisnya dapat, leadershipnya juga dapat. Wow, luar biasa. Insya Allah gitu. satu paket ibu ya. Paket satu lengkap. paket tidak usah lagi les di sini, di sana di sini satu Gitu paket betul, ya. insya Allah. Nah, kalau misalnya di Al-Fardiyah juga ada program psikolognya ya. Betul, dari Miss Rida betul. sendiri gitu. Dari Miss Rida, apa sih program yang Miss Rida sudah lakukan nih untuk Al-Fardiyah sehingga parents di rumah juga, oh iya ya memang butuh psikolog gitu. Seperti apa nih Miss? Oke, program-program psikolog yang ada di Al-Fardiyah ini gitu ya, ada observasi gitu ya setiap kelas, tidak hanya di preschool, primary juga gitu, untuk memantau bagaimana sih perkembangan-perkembangan yang terjadi pada setiap anak gitu, dari mulai N1 sampai yang P6 gitu. Jadi kita pantau tidak hanya mungkin secara akademik nih, tidak hanya bagian rapot gitu ya dari teacher gitu, tapi kita juga ada sesi konsultasi. Dari hasil observasi itu kita
akan lakukan konsultasi. Nah, mungkin untuk parents kalian di rumah jangan khawatir atau misalnya terlalu ketakutan berlebih gitu ya ketika ada report nih dari teachernya, Mom ini ada sesi konsul. Ada panggilan dari Miss Rida. Betul ya, bukan berarti anaknya itu bermasalah. Anak iya. saya tuh misalnya, aduh anak saya kenapa ya gitu ya. Itu bukan hal yang harus ditakuti karena memang ini report gitu ya. Mudah-mudahan bisa membantu parents di rumah untuk misalnya ketika di sekolah misalnya ada beberapa anak yang kurang terstimulasi nih, misalnya secara motorik halusnya, mungkin bisa nanti berkonsultasi dengan saya gitu ya sebagai ahli di bidangnya untuk menerapkan di rumah, karena memang kalau hanya mengandalkan di sekolah kan waktunya tidak cukup untuk semuanya bisa terpenuhi gitu. Nah, mudah-mudahan bisa diterapkan di sekolah, di rumah juga gitu oleh parents kalian gitu. Terus juga kita juga di sini di program psikologi ya, psikolog yang ada di Arvardia ini ada stimulasi juga gitu. Biasanya untuk beberapa anak lah yang kira-kira memang perlu diberikan stimulasi ketika sebelum memasuki jam pelajaran seperti itu. Dan juga mungkin nanti kedepannya anak-anak yang mau masuk nih mungkin ya akan ada psikotes dulu gitu. Tapi jangan khawatir gitu ya, orang tua juga jangan terlalu aduh harus nyiapkan apa nih gitu. Tidak usah khawatir yang berlebih juga gitu. Yang penting stimulasi yang rutin dan konsisten yang harus dilakukan gitu, yang sudah saya mention tadi seperti motoriknya gitu ya, kemudian dari segi bahasa dan sosial emosinya seperti apa, itu sih yang perlu dibentuk gitu ya. Jadi ketika di Arvardia nih anak-anak sudah berkembang dengan baik nih, tidak hanya secara akademik tapi secara psikologisnya juga sudah bagus gitu. Penting ya Miss ya, Betul. akademik dan psikolognya seimbang tuh penting banget ya Miss ya gitu. Justru happy ya kalau misalnya bisa ketemu langsung sama Miss Rida gitu, karena sekarang ini banyak juga parents yang aduh nih saya mesti ke psikolog nggak ya, aduh psikolognya yang mana ya. Tidak usah khawatir, di Arvardia sudah ada psikolognya, jadi insya Allah nanti Miss Rida siap membantu stimulasi apa sih gitu yang bisa diberikan parents gitu sesuai dengan hasil observasinya tadi, atau mungkin pengen diobservasi boleh langsung ya Miss ya nanti minta ke FT-nya masing-masing, ke form teacher-nya masing-masing gitu. Mantap ya Arvardia. Nah, kalau misalnya dari tadi yang Ibu sudah jelaskan gitu sesuai dengan visinya, sesuai dengan tagline Arvardia, output seperti apa Bu yang ingin dihasilkan gitu dari tagline tadi, dari yang Arvardia full English Islamic leadership itu seperti apa Bu? Oke, kalau kita bicara di Arvardia itu ada level preschool dan primary ya Miss ya. Maka untuk level preschool, harapan kita lulusan dari K2 Arvardia itu minimal sudah bisa membaca simple sentence in English ya. Kemudian untuk hafalannya ada hafalan surat-surat pendek, itu setiap jenjangnya itu sudah ada targetnya ya Mams ya. Memang enggak se-30 juz lah ya, tapi ada beberapa surat-surat pendek yang memang wajib dihafalkan untuk di usia preschool. Kemudian karena kita juga ada materi kewarganegaraan ya Miss Risa, jadi minimal anak-anak TK itu mereka tahu nih kita ada di negara mana, Indonesia, kemudian lambang negaranya apa, kemudian kita ada banyak pulau-pulau, kepala negaranya siapa, seperti itu. Untuk lulusan dari primary kita harapkan mereka hafal juz 30 Miss, kemudian untuk Inggrisnya adalah compositionnya udah bener, listeningnya bener, comparisonnya bener, kemudian untuk sholatnya mereka sudah bisa hafal gerakannya, paham artinya. Untuk sholat wajib, kemudian sholat duha, sholat yang lain, sholat istikharah, sholat tahajud, seperti itu. Kemudian mereka juga untuk membaca Al-Qur'annya mereka sudah sampai ke, kalau kita bicara urutan tilawati ya Miss ya, maka untuk P6 itu diharapkan sudah bisa membaca Al-Qur'an dengan tartil, dengan tajwid yang benar, seperti itu untuk lulusan di Arvardia. Oke, Masya Allah, terlepas dari yang tadi itu ya sosial emosionalnya, Betul. juga self skill mereka juga pasti itu kita pantau ya Bu ya.
Oke, boleh dong sedikit aja Bu sharing lagi nih. Mungkin kita sebelumnya juga sudah pernah membahas tentang kurikulum Adverdia, begitu juga di Expodia episode yang pertama juga kita sempat ya Bu ya membahas kurikulum yang lengkap gitu. Mungkin di sini Ibu bisa sharing sedikit aja atau yang bisa Ibu highlight dari kurikulum Adverdia itu seperti apa Bu? Oke, kalau kita bicara kurikulum maka kita sebutnya adalah kurikulum nasional plus. Ya, pertama kurikulum nasional yang kita ambil adalah sekarang kurikulum merdeka. Maka materi yang diajarkan ada IPAS, PKN, matematika, bahasa Indonesia, SBDP, dan olahraga. Ya, kemudian ada kurikulum khas Adverdia. Kenapa kita sebut khas? Karena cuma ada di Adverdia, yaitu tahfiz, tilawati, leadership, dan entrepreneur. Untuk leadership biasanya kita pembiasaan ya Miss ya. Kalau dari preschool sudah sering tuh, misalkan siapa leader hari ini, seperti itu ya. Kemudian kalau di primary memang leadership ada materi khusus tentang itu. Selain juga kita terapkan ke anak-anak juga siapa leader hari ini. Kemudian kemudian kalau di primary ada satu lagi Miss, tim khusus. Biasanya anak-anak siswa level atas, misalkan P4 until P6, yang dia dikasih selempang khusus, betul, selempang khusus, betul. Jadi mereka itu yang tugasnya adalah mengawasi adik-adiknya. Jadi ada selempang khusus di hari itu dia pakai, kemudian dia mengawasi adiknya misalkan di tangga, posisi-posisi yang genting itu Miss, di tangga, kemudian di hall gitu ya. Apakah mereka berantem atau gimana, biasanya mereka yang akan menceritakan kepada FT-nya gitu. Ada kasus apa hari ini gitu. Ini juga melatih mereka untuk problem solving juga ya Miss ya. Dan juga menunjukkan bahwa mereka sayang nih ke adiknya gitu ya. Mengawasi bukan berarti mereka kepo-kepo, tapi lebih ke keamanannya adik-adiknya itu bisa terawasi dengan baik, seperti itu untuk leadershipnya. Kemudian entrepreneur tadi ya? Ya benar, kalau entrepreneur kita lebih ke sikapnya ya Miss ya. Kalau kegiatannya kita ada market day, sama mungkin dengan sekolah yang lain. Tapi lebih ke sikap kreatif, inovatifnya gitu. Karena kita coba di setiap kelas itu pengajarannya nggak cuma duduk menerima materi seperti itu, tapi kita lebih menekankan ke teachernya itu lebih ke kreatif gitu Miss. Jadi misalkan untuk soal sebenarnya kalau kita belajar number bonding ya Miss ya, number bond itu kan kreativitas ya Miss ya, betul. Jadi kalau di sekolah lain mungkin mengajarnya 1 tambah 1 sama dengan 2, 1 tambah 3 sama dengan 4. Kita kalau di sini lebih ke kalau mau dapat 10 itu angka apa aja sih gitu ya. Dan ternyata 10 itu 28, 73, 55, 46 gitu ya. Itu yang meningkatkan kreativitas dari siswa. Dan soal-soalnya kalau di math itu juga seperti itu Miss. Jadi lebih ke challenge gitu ya. Jadi sebenarnya entrepreneur itu kan highlightnya adalah orang yang kreatif. Dan yang dibutuhkan masa depan itu adalah orang-orang yang kreatif, yang mampu menciptakan sesuatu yang orang lain belum pernah mikir gitu ya. Mungkin kalau dulu ojek online pangkalan ya, pengkolan lah ya. Kalau sekarang ternyata Mas Nadim menciptakan Gojek gitu ya. Yang mungkin nggak kepikiran sama kita, masa sih ke situ aja diukur kilometernya, diukur harganya gitu ya. Tapi sekarang luar biasa membantu kita banget gitu kan. Waktu pandemi kemarin juga kita nggak masak, bisa GoFood gitu kan. Jadi masa depan itu dipenuhi oleh orang yang kreatif, yang berani ya. Kita juga dilatih untuk presentasi Miss. Nah presentasi itu kan dari yang nyiapin materi, kemudian menyiapkan medianya. Karena media kita nggak batasi untuk yang berlaptop saja, masih mending mereka bikin yang kreatif sendiri, yang dari map dilipat-lipat, kemudian tunjukkan, kemudian mereka presentasi. Jadi keberanian itu juga penting gitu Miss untuk sikap-sikap entrepreneur seperti itu. Oke, jadi full itu ya tadi output yang ingin dihasilkan sesuai dengan kurikulum yang ada gitu. Menarik ya Bu ya, gitu. Nanti mungkin parents di rumah bisa mengikuti kegiatan juga lewat sosial media yang kita punya gitu. Terus Bu, di kurikulum Adverdia itu kita juga mengenal fonik ya Bu ya.
Jadi dulu pernah nih kita sudah pernah membahas di Expodia episode sekian, kita sudah membahas fonik secara detail dengan miss-miss yang mengajar langsung anak-anaknya. Ibu mungkin boleh dong sharing sedikit aja kepada parents yang mungkin kelewatan nih belum nonton Expodia episode tersebut, fonik yang digunakan di preschool Arvardia itu yang seperti apa, Bu? Oke, phonics digunakan oleh sekolah Arvardia itu untuk langsung diaplikasikan dengan bahasa Inggrisnya, Miss. Karena ada juga sekolah yang menggunakan phonics tapi diaplikasikannya baca bahasa Indonesia gitu. Nah, kalau kita bicara phonics, maka phonics itu adalah sounds of alphabet ya, Miss ya. Jadi bunyi hurufnya. Mungkin kalau di bahasa Indonesia kita mengucapkannya huruf itu adalah A, B, C gitu ya. Kalau di fonik kita lebih ke suara dari hurufnya, Miss. Jadi misalkan beh, kah gitu, Miss. Untuk usia nursery kita lebih ke lagunya dulu ya, Miss ya. Jadi mengajarkan bagaimana suara dari alfabet itu. Jadi ada lagunya gimana, Miss Lisa? Nah, contohnya nih. Contohnya nih. Lagu misalnya kalau ends on the apple, ends on the apple, is the sound of A. Jadi gitu ya, Bu ya. Memang benar dari kalau nursery harus nyanyi dulu ya, Miss Lida ya. Jadi nggak langsung gitu ya, Bu ya. Lanjut, Bu. Oke, jadi kalau di nursery kita mengenalkan lagunya, suara dari hurufnya atau sound of alfabetnya itu dengan lagu. Kalau di K1 dia mulai tuh kan udah kenal di nursery-nya. Jadi di K1 itu mereka sudah tahu ketika disodorkan huruf gitu ya, A dibaca gitu ya. Kemudian ketika mereka sudah hafal hurufnya, itu mereka harus bisa blending untuk menggabungkan ya, Miss Lisa ya. Betul. Mungkin Miss Lisa kayaknya yang menjelaskan. Ya, jadi fonik tersebut pokoknya digunakan untuk kesiapan mereka untuk membaca gitu, dan juga menulis. Karena kalau dari awal sih sebetulnya dari nursery itu tuh mereka juga dikasih flashcard yang bukan hanya flashcard biasa tapi ada tekstur pasirnya. Jadi mereka disuruh bisa juga bagaimana menulis bagaimana menulis B itu dari atas ke bawah, karena memang itu juga berpengaruh ya, Miss ya, dari psikologis anak juga dari kesiapan anak gitu. Ketika anak kalau misalnya nulisnya sudah betul, maka mereka akan konsisten dan ketahanannya tuh jadi nggak terganggu gitu ya, karena Miss ya. Karena kalau misalnya dari bawah sempat juga ngobrol sama Miss Rida, jadi cepet capek kayak gitu ya, Miss ya. Nah, memang fonik juga diajarkan juga seperti itu gitu. Jadi parents di rumah juga, kita juga memberikan knowledge kepada parents di rumah. Jadi sangat penting adanya homeschool collaboration gitu untuk di fonik dan juga untuk program-program lainnya gitu ya, Bu. Jadi fonik juga salah satu yang masuk ke dalam kurikulum Arvardia itu ya, Bu ya. Betul. Oke. Kalau untuk itu juga yang membedakan dengan sekolah lain ya, Miss Risa ya. Iya, Bu. Betul. Jadi apa sih bedanya Arvardia dengan yang lain? Salah satunya fonik itu. Karena dengan fonik anak sudah bisa membuat simple sentence ya, Miss ya. Kalau kita bayangin dulu, mungkin Miss, kita seumuran gak sih, Miss Rida? Dulu kalau kita belajar bahasa Inggris itu kan kayaknya tuh ngapalin kata itu susah gitu loh, Miss. Misalkan kite, kenapa dibacanya kite ya gitu ya? Kan tulisannya kita gitu ya. Terus kemudian misalkan kalau shoot gitu ya, SH, apa sih pakai SH gitu ya. Jadi ketika anak Indonesia harus menghafalkan kata dalam bahasa Inggris kayak rumit gitu, kalau di Arvardia justru belajar bahasa Inggris itu menyenangkan gitu loh, Miss. Dengan fonik itu pertama lagu dulu gitu ya, kemudian dengan lagu itu juga sekalian tracing tadi gitu ya, tracing huruf. Kemudian mereka ada tahap-tahapnya. Kalau kita bicara fonik, ada tahapan pertama mengenal huruf tadi ya, Miss ya. Iya, letter sound. Kemudian pink series ya, Bu ya. Series itu dimana mereka belajar 3 huruf. Tiga yang memiliki 3 huruf seperti gitu ya. But how to blend the words gitu, Bu. Jadi gimana kita mengejaknya, karena kan berbeda dengan bahasa Indonesia gitu. Terus setelah dari pink
nanti mereka juga ada tes lagi gitu. Betul, ada tes. Jadi tesnya itu seperti mereka membuat huruf. Jadi misalkan membuat huruf, kata, membuat kata jadi huruf-huruf disebarin gitu ya, Miss. Kemudian disuruh cat, terus dia nanti ngambil ke. Mereka berusaha mencari suaranya ya, Miss ya. Cat, berarti cat itu berarti k c gitu diambil, kemudian T gitu, Miss. Jadi tesnya seperti itu kalau di Pink Series ya, Miss ya. Pink Series terus lanjut lagi nanti ke Blue Series ya Bu ya. Kalau Blue Series sudah lebih kompleks lagi blendingnya, itu consonant blending. Kalau tadi hanya 3 huruf, kalau yang ini sudah ada misalnya show, jadi gitu. Show gitu. Nah nanti di akhirnya juga akan ada tes lagi, tapi tesnya written test loh, preschool loh Bu. Jadi di usia 5-6 tahun udah harus written test, dan itu sih memang yang menjadi yang challenge ya. Ya challenge, dan juga kalau saya sih sebagai teachernya amazed sendiri betul. Ketika anak Aku usia juga 5-6 tahun mereka bisa loh nulis track, clock yang kayak gitu aja, amazed gitu. Jadi ya itu lagi, balik lagi parents juga betul, harus ada itu supportnya. Benar, gitu. Karena kalau kita di Arvardia Phonics itu tiap hari apa, Miss? Kalau di preschool? Di preschool beda-beda ya, seminggu sekali, benar, seminggu sekali. Dengan satu anak tuh yang nggak lebih dari 10 menit gitu, karena betul. kita kan karena one by one gitu. Jadi seru sih sebetulnya gitu, ketika parents pun melihat antusias parents ya, Miss ada homework nggak gitu, karena mereka jadi tahu sampai mana nih, sejauh mana pemahaman siswanya gitu, pemahaman anak-anaknya gitu. Ketika setelah Blue Series langsung lanjut ke Green ya Bu ya. Green Series. Green Series itu simple mereka sentence ya. Sudah simple sentence, bahkan ada word order. Terus mereka juga lebih ke long vowel, jadi green yang double itu jadi book, green gitu book gitu. Lanjut lagi nih ke grammar, ada loh Bu di preschool yang sudah sampai ke grammar ya. Gitu beberapa, karena memang targetnya kan harusnya grammar ya. Targetnya sih di green ya Bu ya, kalau untuk TKB gitu. Tapi ketika mereka sudah loncat gitu melampaui target sih, alhamdulillah gitu grammar. Betul. Usia 5-6 tahun sih sesuatu benar. Dan memang ini butuh kolaborasi dengan orang tua ya, Miss ya, terutama kalau pas waktu fonik itu jangan lupa bawa file foldernya gitu ya, karena perkembangan fonik tiap anak beda-beda gitu, tergantung tadi kerjasama orang tuanya. Kalau ada misalkan waktu fonik tapi dia nggak bawa filenya kan ya gimana ya, karena tiap anak kan beda-beda, si gurunya kan nggak hafal nih satu anak dan yang lainnya, karena satu kelas kali 15 orang ya, Miss ya. Kebayang, jadi ada yang satu udah sampai tadi, ada yang mungkin baru sampai betul baru keet tadi kan. Jadi mohon kerjasama orang tua nih dipersiapkan untuk mau masuk Arvardia ya, Miss ya. Oke. Iya betul Bu. Jadi kalau tadi fonik full English ya Bu ya, kita membaca bacaan dalam bahasa Inggris, berbicara tentang bahasa Inggris yang juga digunakan sehari-hari sebagai daily conversationnya di Arvardia, kadang tuh menjadi suatu momok gitu bagi parents gitu. Miss gimana nih, takutnya nanti anak saya jadi bingung bahasanya gitu, gimana dengan bahasa ibunya gitu. Ada juga yang bilang bahwa yang penting harus bahasa ibunya dulu. Nah seperti apa nih menyikapi atau solusi bagi parents yang khawatir memasukkan anaknya ke Arvardia dan nantinya bingung gitu bahasanya? Mungkin bisa dari Miss Rida dulu ya, sebagai dari sisi psikologis apa nih, Miss? Oke, kalau dari segi sisi psikologis gitu ya, untuk perkembangan kognitif anak itu kan akan selalu berkembang gitu ya. Dan untuk usia preschool ini anak-anak menyerap apa yang dia terima gitu dari lingkungan. Jadi justru dengan dia terstimulasi ya istilahnya ketika di sekolah bahasa Inggris, tidak usah menjadi kekhawatiran orang tua, dia nanti takutnya bingung misalnya, nanti nggak bisa bahasa Indonesia misalnya. Harus ada konsistensi dari orang tua, jadi usahakan di rumah mungkin tetap pakai bahasa Indonesia dan serahkan mungkin untuk bahasa Inggrisnya di sekolah gitu. Anak pun nanti akan terbiasa karena dengan terlatih gitu ya, dengan praktek kan ya, itu di preschool ini jadinya kan praktek gitu, anak akan lebih sering mendengar gitu. Dan dari tahapan perkembangan juga di usia golden age ini gitu ya, anak-anak memang masih menyerap apa yang dia terima di lingkungan gitu. Jadi orang tua tidak perlu khawatir karena perkembangan otak anak juga akan terus berkembang gitu, kapasitasnya juga akan terus bertambah lah untuk ini kalau istilah di psikologi itu sinaps
sinapsnya tuh akan saling sambung menyambung gitu. Justru kalau yang pengalaman saya gitu ya selama dulu mungkin sekolah, karena tidak terlatih nih secara prakteknya, jadinya terhambat gitu ketika sudah mulai mungkin tuntutan yang lebih tinggi kan harus lebih fluent gitu ya untuk berbahasa. Nah mungkin ini bagusnya di sini gitu, anak-anak jadi sudah terbiasa, sudah terlatih gitu. Mungkin yang perlu disiapkan terkait kepercayaan dirinya saja. Mungkin anak sudah tahu nih apa yang dia sebenarnya pengen katakan, tapi mungkin dia masih belum pede. Nah itu mungkin yang perlu distimulasi oleh orang tua gitu. Jadi lebih banyak diapresiasi mungkin ketika pulang ke rumah ditanya adik misalnya hari ini belajar bahasa Inggrisnya seperti apa di sekolah gitu. Jadi diapresiasi secara positif gitu di rumah, tidak harus menggunakan berbentuk reward yang real gitu ya, tapi secara verbal gitu. Itu secara langsung kan membuat anak tuh, oh aku sekolah dari jam 8 sampai jam 12.45 tuh diapresiasi loh sama orang tua gitu. Nah itu akan menjadikan motivasi buat anak gitu, terus belajar dan akan semangat gitu. Gitu. Jadi jangan perlu takut ya. Betul. Untuk nantinya terkikis itu bahasa. Iya, selama konsisten. Betul. Kalau dari Ibu Dwi nih, mungkin udah pernah atau Ibu sudah pernah menemukan gitu mungkin kejadian anak bingung bahasa atau belum gitu Bu, gimana? Ya kalau berdasarkan pengalamannya di Arvardia Miss, kita kan berdiri dari tahun 2014 ya. Kita juga melaksanakan fonik dari preschool ya Miss ya. Artinya untuk orang tua di luar sana yang ingin menyekolahkan anaknya di Arvardia, nggak ada yang namanya kebingungan bahasa itu Miss. Kalau kita berbicara mengenai kebingungan bahasa itu mungkin kepada anak yang belum pede tadi Miss ya, belum pede menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya untuk menyampaikan sesuatu gitu ya. Nah kalau kita berbicara mengenai orang tua yang masuk di Arvardia, kalau Ibu amati ya, itu ada 2 kategori. Pertama memang orang tuanya bisa fasih berbahasa Inggris, kemudian orang tua yang belum mungkin berbahasa Inggris dengan baik. Nah untuk 2 kategori ini sebenarnya sama-sama berkesempatan loh untuk di Arvardia itu anaknya untuk berkembang bahasa Inggrisnya. Asalkan seperti ini. Tugas kami di sekolah adalah melatih anak untuk berbicara bahasa Inggris setiap harinya. Karena yang namanya bahasa itu lingkungan ya Miss ya. Jadi kita di sekolah menciptakan lingkungan yang setiap orangnya itu menggunakan bahasa Inggris ketika ngobrol dengan anak. Even dia baru masuk 2 tahun, even dia nangis seperti apa dan menjawab dengan bahasa Indonesia, kita selalu mengapresiasi atau menjawabnya dengan bahasa Inggris. Dengan harapan semua kosakata yang masuk mungkin belum akan bisa terverbalkan keluar oleh anak, tapi one day itu pasti akan keluar. Dan kita selalu menyampaikan dalam bentuk gerakan Miss. Motion itu kan lebih mantap ya dibanding cuman grammar gitu ya. Maka Miss di Arvardia kan mengajarkan bahwa open your shoes please, dengan memegang sepatu anak dan membantu membuka. Artinya yang masuk di otak anak adalah sebuah gambaran ketika membuka sepatu itu open your shoes please. Even nanti yang dia serap adalah open your shoes please ketika dia mencoba membuka sepatunya bisa dibenarkan oleh gurunya dengan open my shoes please gitu ya. Sama juga dengan mencuci tangan ya, wash your hand gitu ya, dengan melatihkan dan menggerakkan tangan anak di bawah keran. Oh yang masuk di mereka adalah gambaran, mencuci tangan itu adalah wash your hand gitu ya. Kemudian sit down please gitu ya, dengan menyuruh mereka duduk, itu adalah duduk seperti itu. Jadi gerakan-gerakan harian yang dilambangkan dengan bahasa, sebenarnya bahasa itu kan lambang ya, itu selalu diupayakan dalam bahasa Inggris, no Indonesia. Jadi nggak seperti sekolah lain mungkin ya Miss ya, ada yang begitu bilang take off your shoes gitu ya, kemudian dia bilang ayo dibuka sepatunya, nggak ada kata-kata itu. Karena justru itu yang membuat bingung bahasa. Jadi yang dipakai hanya 1 bahasa saja, English terus. Nah tugas orang tua di rumah biasa aja seperti normal keseharian.
Kalau di seharinya bicara bahasa Indonesia, monggo pakai bahasa Indonesia. Kalau bicara bahasa Sunda di rumah, monggo bahasa Sunda. Kalau memang bisa bicara bahasa Inggris, silahkan. Artinya kita berusaha membiasakan anak ketika masuk gerbang sekolah ketemu Miss Risa, oh bahasa Inggris nih, celing gitu di otaknya langsung automatically. Karena subhanallah Allah itu menciptakan otak manusia itu fleksibel ya Miss ya, elastis banget. Mungkin Miss Rida lebih paham terhadap hal itu. Jadi begitu anak dikondisikan buka sepatu di rumahnya, assalamualaikum mam, oh mama rumah, oh bahasa Indonesia gitu. Jadi kita berusaha mengkonsistenkan hal tersebut. Ya namanya bingung bahasa nggak akan ada gitu Miss. Senormal mungkin ya Bu ya. Senormal mungkin aja, biasa aja gitu. Walaupun tiba-tiba setelah baru nih masuk Arverdia terus jadi mamahnya jadi harus bingung harus bahasa Inggris, justru jangan khawatir dan Jangan jadi khawatir, jangan betul. mamahnya jadi jangan Ngerasa nggak pede terbebani, gitu. nggak pede atau justru pengen udah mama bahasa Inggris tapi ternyata mamahnya pun mohon maaf mungkin kurang gitu, takutnya jadi nanti malah jadi salah transfer gitu ke anaknya. betul. Jadi udah kayak bisa normal Normal aja. gitu. Ataupun kalau mamnya merasa harus menambah nih kosakata mungkin ya, lebih ke storytelling aja Miss. Oke. Jadi beli buku, kalau mau bahasa Inggris beli buku yang mamnya, kalau mam masuk preschool kayaknya udah angkatan milenial ya Miss ya, generasi apa sih ya Miss? Generasi Z, Z yang ya, sudah Z. yang sudah biasa lah ya bicara bahasa Inggris, kalaupun nggak fluent banget, ketika membacakan anaknya cerita bahasa Inggris sudah mirip lah dengan apa namanya pronouns yang benar gitulah ya, sehingga kalau mau menambah kosakata mending pakai storytelling. Jadi kosakata dapet, pronounsnya benar gitu ya, daripada yang cuman berusaha conversation dengan anak. Oke. Takutnya pronounsnya nggak bener, jadi kebawa terus Ya, gitu Miss. karena kami pun di sekolah sebagai teachernya juga selalu dipantau ya dengan teacher consultant gitu, ketika kita salah pronunciation-nya gitu harus langsung dibetulkan karena nanti Betul. akan terbawa sampai mereka besar gitu. Oke, seru juga nih. Nah, kembali lagi nih ke school readiness yang tadi. Oke. Kita tadi sering banget membahas support orang tua itu penting gitu, pentingnya ada homeschool collaboration. Boleh dong di-share gitu atau dijelaskan juga hubungan atau support yang seperti apa sih yang harus ditumbuhkan gitu oleh orang tua yang demi apa ya, melancarkan, demi apa ya, untuk menyukseskan anaknya gitu, untuk menyupport kegiatan pembelajaran yang ada di Arverdia gitu. Kan tadi di Arverdia banyak nih program-programnya gitu, kegiatan-kegiatannya seperti apa. Kita juga butuh banget support dari orang tua dengan terkait dengan kegiatan tersebut. Seperti apa nih Bu support yang harus ditumbuhkan oleh orang tua? Kerjasama orang tua dan sekolah ya Miss ya, ini sangat amat penting untuk generasi pasca pandemik. Karena pertama, orang tua dan sekolah harus membayar hutang learning loss tadi gitu ya. Artinya bahwa orang tua harus memberikan kepercayaan kepada anaknya. Kalau usia preschool, maka orang tua harus memberikan kepercayaan kepada anaknya bahwa anaknya itu bisa melakukannya. Dan orang tua juga mungkin tadi saya sudah menjelaskan yang harus ada ketegaan dikit gitu ya, untuk membiarkan anaknya itu melakukannya sendiri. Kalau saya sih dalam pendidikan anak ya Miss ya, anak itu boleh salah ya, karena dengan salah dia bisa tahu mana yang benar. Dia akan belajar problem solving di situ. Jangan jangan terlalu mengekang anak untuk tidak boleh ini, tidak boleh itu. Anak yang sering mencoba akan tahu, oh jatuh itu boleh loh, gitu. Sakit itu boleh. Mereka merasa sakit harus. Mereka merasa sedih harus. Karena kalau anak boys kamu boys nggak boleh nangis dong, nggak boleh cengeng. Jangan seperti itu. Setiap manusia harus meluapkan emosinya. Karena nanti kalau anak cowok itu nggak pernah nangis, ya dia nggak akan tahu yang namanya sedih. Dia akan nggak tahu istriku ini kalau kayak gini dia bakal sedih nggak ya? Dia nggak akan tahu itu gitu. Jadi untuk orang tua ya, please biarkan anak-anak tumbuh normal sebagai manusia yang pernah Anda juga mengalami saat itu. Kalau Anda waktu usia golden age,
Anda jatuh berulang kali itu adalah pembelajaran, maka perbolehkan anak Anda juga jatuh berulang kali. Jatuh di masa muda itu lebih masih ngerasa nyaman dibanding jatuh di usia tua ya Miss ya. Karena healingnya itu lebih lama gitu. Jadi bebaskan anak Anda dengan rules yang Anda sepakati dengan keluarga di rumah itu tadi, Miss. Penting untuk ibu-ibu muda, keluarga muda punya blueprint rencana keluarga. Ya, saya mau sekolahin anak di mana, saya mau bikin keluarga ini kayak apa gitu ya. Karena namanya anak itu meniru ke orang tua, ya. Kalau mau benerin anak sebenarnya kita harus benerin dari kita sendiri dulu gitu. Kalau nyuruh anak sholat on time, kita juga harus sholat on time dulu gitu ya. Jadi mohon orang tua di luar sana sadarlah kembali bahwa kita adalah manusia dewasa yang sudah ditakdirkan punya anak yang harus dirawat. Anak adalah amanah Allah yang harus dikembalikan lagi sesuai fitrahnya. Jangan sampai karena kita orang tua, anak itu menjadi melenceng dari fitrahnya gitu ya. Sekali lagi mohon kerjasama orang tua untuk memberikan anak pengalaman hidup. Ya, kalau kita bilang sekolah kehidupan, ya silahkan bebaskan anak untuk mengalami semua rasa itu. Rasa sakit, rasa sedih, rasa marah. Tugas orang tua untuk memvalidasi hal tersebut. Ketika anaknya tantrum, diamin dulu. Mungkin kita malu ya kalau tantrum di sana, di mall atau bagaimana, tapi memang harus didiamin. Anak seperti itu nggak bisa diajak ngomong dan sebagainya. Kalau mengganggu, melukai diri sendiri, singkirkan. Seperti itu. Jadi lebih ke, kalau kita bicara readiness anak untuk masuk sekolah, lebih ke readiness orang tua. Ya, sebenarnya readiness orang tua untuk menjadi profil yang ditiru anaknya. So, waktu tidak akan terulang kembali. Jadi yang mungkin sudah merasa nih, oh iya aku sudah punya anak, aku harus mempersiapkan diri, memantaskan diri menjadi orang tua yang akan diprofiling oleh anak kita. Yuk, sebagai orang tua, yuk kita berubah dulu nih orang tuanya. Betul, baru kita bisa mengubah anak-anak kita. Masya Allah. Terketuk hatinya sebagai orang muda. Oh ya, satu lagi, jangan lupa mohon bantuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Ya. Karena kita manusia nggak akan kuat kalau nggak dibantu sama Allah. Jadi tiap malam Miss, kalau anaknya bobo ya yang preschool, kalau masih tantrum, yuk kita usap anak kita doakan. Kita mohon bantuan Allah. Ya Allah, semoga besok anak-anakku nggak tantrum, semoga anak-anakku nyaman di sekolah, semoga anak-anakku merasa aman di sekolah dengan teman-temannya, ramah bermain dengan teman-teman, patuh dengan gurunya, menjadi anak-anak yang soleh. Selalu didoakan setiap malam. Jadi semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang menyenangkan pandangan. Menyenangkan pandangan itu adalah attitude-nya, prestasinya gitu ya. Kemudian menjadi pemimpin orang-orang yang beriman, insya Allah. Leadership tadi Miss, Arfardia juga kembali ke Arfardia. Dari kecil ya ditanamkan dari usia dini itu sangat nanti berpengaruh untuk kedepannya gimana gitu. Seru banget nih kita ngobrol. Satu lagi nih Miss Rida, satu lagi tips dong terakhir nih buat parents di rumah, tips memilih sekolah yang seperti apa gitu untuk menghadapi Indonesia Gemilang 2045 karena kan betul. Memang sedang digembar-gemborkan ya 2045 ya. Nanti di tahun-tahun yang akan datang sudah bukan lagi manusia yang bekerja tapi robot gitu. Betul. Atau mungkin masih banyak lagi lah gitu kan, kalau misalnya gaptek itu kayaknya tidak ke laut aja. Jadi seperti apa nih tips-tips memilih sekolah menurut dari sisi psikologisnya dulu mungkin Mas Rida. Oke, untuk tips-tips memilih sekolah gitu ya sesuai dengan kondisi psikologis anak itu juga perlu dipertimbangkan, tapi juga kita juga harus melihat bagaimana kebutuhan yang ada di tuntutan lingkungan nanti gitu. Karena kan akan terus berubah ya, akan berkembang. Mudah-mudahan anak-anak kita nantinya menjadi pemimpin yang baik ketika nanti menggantikan regenerasi lah ya untuk
pendahulu-pendahulunya, dan mudah-mudahan bisa menjadi yang lebih unggul gitu, tidak hanya misalnya akademik tapi juga dari segi mentalnya juga, baik gitu. Nah mungkin harus disesuaikan juga gitu, baik dari segi kognitifnya seperti apa gitu, kemudian dari segi sosial emosinya juga seperti apa, yang seperti Ibu Dwi katakan tadi, harus ada rancangan terkait mau seperti apa sih kita membentuk anak gitu, karena peran orang tua juga sangat penting gitu untuk membentuk generasi yang akan datang dan juga akan menjadi pemimpin gitu, sehingga nanti sekolah-sekolah mana nih yang kira-kira cocok gitu untuk karakter anak saya gitu, dengan tidak lepas dari segi psikologisnya juga, seperti itu. Bener, jangan sampai salah gitu ya, ketika anaknya minatnya kemana tapi dari sekolahannya kemana, kan kasihan ke anak sendiri ya, takutnya tidak berkembang gitu. Gimana nih Bu tipsnya menuju Indonesia Gemilang 2045, karena kan menurut Ibu Sri Mulyani gitu yang saya baca, syarat negara negara maju Indonesia Gemilang nanti itu adalah dari manusianya sendiri gitu. Jadi generasi seperti apa, terus tips memilih sekolah juga seperti apa nih Bu? Oke, kalau kita bicara Indonesia 2045 itu adalah kita ulang tahun kemerdekaan yang ke-100, Miss, betul. Artinya kalau kita geser ke sini ya, 2045 dikurangi 2022, berarti 23 tahun. Artinya anak-anak yang bersekolah di sini 23 tahun lagi, itu berarti usianya sekitar 30-an ya Miss ya. Nah, mereka loh ini yang akan menggantikan pemimpin-pemimpin kita yang sekarang. Artinya orang tua harus mulai berpikir luar biasa nih ya, bahwa 2045 nanti anakku itu bisa jadi apa gitu ya. Bisa jadi apa, maka kita bicara bakat minat. Ya. Artinya pilihlah sekolah yang ada psikolognya. Ya, yang ada tes psikotesnya ketika masuk. Penting ya. Betul, penting. Karena mungkin kita sebagai orang tua hanya membaca anak itu dari luar ya Miss ya, Miss Rida, bener. Tapi kalau kita membaca anak dengan ilmu psikologis, dengan psikotes, maka kita bisa ngerti itu. Oh, anakku teh bakatnya di sini. Oh, anakku itu nggak bisa kalau disuruh begini misalkan ya. Karena tiap anak kan pembawaan beda-beda ya Miss ya, bener. Kita mengembangkan sesuai fitrahnya, sesuai bakat minatnya. Itu tugas kita sebagai orang tua. Nah, oke, berarti pertama sekolah yang ada psikotesnya. Kemudian dengan psikotes juga, maka itu kan membantu guru ya Miss ya, dalam mengelompokkan, memetakan siswanya. Artinya psikotes itu nggak hanya berguna untuk orang tua, berguna juga untuk anak, berguna juga untuk guru, berguna juga untuk sekolah. Iya, betul. Saya sebagai pimpinan sekolah melihat psikotes sekarang hasilnya begini. Oh, berarti kebijakan sekolah harus begini, rencana pembelajaran harus seperti ini gitu kan. Nah, nggak banyak sekolah yang mikirin kayak begini Miss, runtutan dari psikotes ya. Artinya pilihlah sekolah yang seperti itu. Kemudian kalau kita bicara 2045, Indonesia akan digolongkan sebagai negara maju. G20 aja kita sudah selebrasi jadi pemimpinnya ya Pak Jokowi. Artinya nanti kita bisa jadi loh nomor 1 mungkin di dunia ya, dalam hal ekonomi, dalam hal sumber daya manusia, dalam hal kekayaan alam kita masih luar biasa gitu ya. Artinya dibutuhkan orang-orang yang expert di bidangnya. Kalau sekarang kita bilang multi talent, mungkin nanti nggak seperti itu. Orang yang multi talent akhirnya jadi setengah-setengah nih masing-masingnya. Kalau memang anak kita mau jadi scientist, silahkan. Mau dia meneliti apapun, kita fasilitasi dari sejak awal. Kalau dia jagonya ngomong, pidato, ngajak teman-temannya, provokasi, oh ini mah bakatnya jadi apa ya, diplomat mungkin ya gitu ya. Jadi sedini mungkin orang tua mengetahui bakat minat anak, akan sejak awal juga kita bisa membantu anak kita menemukan passionnya. Jangan sampai udah kelas 12 nih masih nggak ngerti aku mau jurusan apa, bahaya gitu ya. Itu justru karena mereka nilainya bagus di semuanya Miss, yang multi talent tadi gitu loh. Tapi dia sendiri nggak ngerti passionnya di mana gitu. Takutnya nanti yang penting perguruan tinggi negeri deh. Itu kan bahaya gitu kan. Akhirnya dia jadi
volunteer di mana-mana gitu ya. Jurusan ini nggak cocok, pindah lagi, nggak cocok gitu ya. Jangan sampai anak kita seperti itu. Begitu orang tua menemukan bakat di awal, arahkan gitu. Carikan sekolah yang mendukung hal tersebut. Dan jangan lupa kalau kita mau berkompetisi di dunia global, apalagi yang kita upayakan maksimal bahasa. Bahasa apa? Bahasa Inggris minimal. Di Arvardia ada bahasa apa saja? Bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Perancis. Jangan lupa ya. Di P4, P5 kita ada bahasa Perancis, Miss, yang subhanallah anak-anak seneng banget. Ya kan? Miss Risa dulu yang ngajarin. Iya, sempat nanya juga, belum ada lagi nih kan, mungkin nanti semester ini sempat nanya juga, Miss, why don't you teach me again, katanya gitu, French katanya. Jadi ternyata mereka seantusias itu gitu ketika mendapatkan bahasa baru. Betul. Gitu, selain dari yang tadi bahasa Inggris itu. Benar. Seru ya Bu ya? Seru sekali. Masya Allah, jadi memang school readiness after pandemic diharapkan banget nih. After pandemic kita sudah tidak lagi berleha-leha, nomor lockdown ya Bu ya, nomor WFH, karena udah mostly semuanya sudah mulai WFO ya, Normal, sudah ya. mulai kerja normal lagi gitu. Jadi anak-anak sekolah pun juga sudah harus siap, parentsnya juga sudah harus siap gitu. Masya Allah banget nih, hari ini sharingnya luar biasa ya sama Ibu Dwi selaku pimpinan sekolah dan juga Miss Rida dari psikolog juga. Oke, parents, jadi mungkin itu saja di episode kita kali ini. Sepertinya sih kalau misalnya kita terus gali-gali nggak akan selesai ya. Benar. Karena banyak banget Banyak kesiapan yang juga harus disiapkan langsung setelah pandemik ini. Nah, parents, mungkin kalau misalnya parentsnya yang masih kebingungan, masih ragu mau masukin sekolah anak kemana, atau mungkin parents yang sudah sekolah di Arvardia mau mengajak parents lain untuk yuk kita sekolah gabung di Arvardia, boleh langsung ngintip di sosial media kita, ada di akun IG, Instagram kita ada di sekolah_Arvardia atau di Facebook di Arvardia School. Kemudian juga untuk kita masih open registration ya Bu ya, open registration first batch di September sampai Desember, sebentar lagi tentunya dengan promo ya Bu ya. Betul. Dengan diskonnya yang lumayan loh gitu. Kalau semakin jauh-jauh semakin lumayan diskonnya, lumayan juga untuk investasi-investasi yang lain gitu. Kemudian kalau memang sudah mau registrasi bisa langsung di ppdb.sekolaharvardia.sch.id. Kemudian nanti kalau parents yang mau memasukkan anaknya di primary, kita ada trial nih, sebelum libur panjang nih Bu. Kita mau mengajak parents dan juga anak-anaknya yang mau mengintip atau mau merasakan vibes-nya sekolah di Primary Arvardia, bisa langsung mendaftarkan karena nanti di tanggal 3 Desember kita akan ada offline ya, for the first time after the pandemic. Ya Bu ya, after the pandemic we open again the trial for primary. Nanti di tanggal 3 Desember, untuk infonya bisa tadi dilihat di Instagram kita gitu, pendaftarannya seperti apa. Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak Ibu Dwi dan juga Miss Rida atas sharingnya, ide-idenya dan juga pengalamannya. Sungguh sesuatu yang luar biasa. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap di Expodia, Explore Podcast with Arvardia. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.